Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iza Muhammad, NIM 2206945. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas tentang business plan dalam mata kuliah Tourism Finance. Jadi kali ini saya mengambil tema usaha kaos polos yang bernama gradasi basic cloth. Pertama, latar belakang, saat ini fashion tidak hanya sekedar melindungi tubuh, tetapi sudah mempunyai fungsi lain, yaitu menjadi gaya hidup atau lifestyle. Fashion sebagai ekspresi diri dan komunikasi dari pemakainya memberikan implikasi bagi penggunaan fashion dalam kaitannya dengan bagaimana orang mengkomunikasikan nilai, status, kepribadian, identitas, dan perasaan kepada orang lain. Krisnawati 2011. Di Indonesia sendiri, fashion tergolong berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ini didukung dengan banyaknya brand-brand lokal yang semakin berkembang dan mempunyai potensi yang bagus untuk kedepannya. Fashion atau pakaian yang berkembang baik dan sedang menjadi tren di Indonesia saat ini yaitu kaos polos. Kaos polos sedang menjadi tren untuk masyarakat, khususnya kalangan muda. Tren fashion saat ini telah menghadirkan kaos polos depan belakang yang sangat diminati, baik itu dari kaum pria maupun kaum wanita. Ketika menggunakan kaos polos semacam ini, memberikan tampilan casual dan santai. Bahkan memberikan kenyamanan untuk dikenakan sebagai pakaian sehari-hari oleh Latifah 2020. Dari banyak orang yang ingin tampil beda dengan orang lain, apalagi dengan menunjang penampilan yang bisa menjadi perhatian banyak orang. Fashion juga dapat memberikan kenyamanan dan lebih percaya diri dengan menggunakan pakaian yang sedang tren. Dengan cara berpakaian dapat menunjukkan jati diri seseorang secara tidak langsung. Dengan tren kaos polos dapat memberikan tampilan yang casual. Seperti latar belakang dari gradasi basic cloth. Usaha kaos polos. Selanjutnya itu penentuan harga. Penentuan harga kaos polos dari gradasi basic cloth ini melihat beberapa pertimbangan kaos-kaos yang sedang ada di pasaran daerah Yogyakarta dan juga harga pesaing. Selain itu, menimbang dari segi bahan yang digunakan untuk dijual. Gradasi basic cloth juga menentukan harga produk dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu harga bahan baku, estimasi kenaikan harga bahan baku, finishing berupa label dan tag, packaging, penentuan harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambah margin. Penetapan harga akan lebih kecil dari harga jual di toko apabila produk tidak dijual secara langsung, seperti melalui reseller. Harga produk pesaing yang sejenis menjadi pertimbangan, di mana harga produk gradasi basic cloth tidak terlalu jauh dari harga pesaing-pesaing yang ada. Harga penjualan produk yang ditawarkan gradasi basic cloth berkisar sekitar Rp60.000 sampai Rp75.000. Harga produk gradasi basic cloth yang dijual yaitu kaos lengan pendek cotton combat 30S seharga Rp60.000, kaos lengan pendek cotton combat 24S seharga Rp65.000, kaos lengan panjang cotton combat 30S seharga Rp75.000, dan yang terakhir kaos lengan pendek cotton bambu seharga Rp70.000. Selanjutnya kebutuhan modal. Kebutuhan modal adalah suatu keharusan yang harus dimiliki suatu usaha bisnis yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan ataupun pelaku bisnis. Modal dapat berasal dari modal sendiri maupun modal asing. Kebutuhan modal usaha juga terdiri dari modal usaha investasi dan modal usaha kerja. Rencana awal bisnis gradasi basic cloth membutuhkan modal usaha yaitu dari modal usaha investasi dan modal usaha kerja dengan total modal usaha yaitu Rp26.825.000. Modal tersebut berasal dari modal sendiri 100% tanpa modal asing atau pinjaman ke bank. Berikut adalah rincian modal yang diperlukan gradasi basic cloth. Nah, ada dua kategori dari kebutuhan modal usaha investasi. Yang pertama, aset tetap.
Ada meja komputer seharga Rp1.500.000, ada meja seharga Rp500.000, ada kursi busa seharga Rp500.000, ada komputer seharga Rp3.500.000, ada TV seharga Rp1.500.000, ada printer kasir seharga Rp500.000, dan ada gantungan kaos seharga Rp200.000. Biaya lain-lain yaitu neon box seharga Rp500.000, spanduk promosi seharga Rp150.000, dan desain ruangan seharga Rp1.500.000 dengan total keseluruhan kebutuhan modal usaha investasi atau biaya tetap yaitu Rp10.350.000. Selanjutnya kebutuhan modal kerja gradasi basic load atau biaya variabel. Yang pertama adalah bahan kaos cotton cambed 30S sejumlah 150 dengan harga modal Rp25.000 ya, dan totalnya Rp3.750.000. Selanjutnya bahan kaos cotton cambed 24S sebanyak 75 unit dengan harga Rp30.000 dan total Rp2.250.000. Yang nomor 3 bahan kaos cotton cambed 30S yang lengan panjang dengan unit jumlah 50, harga modal Rp40.000 dengan total Rp2.000.000. Terus bahan kaos cotton cambed 30S sebanyak 25 unit dengan harga modal Rp35.000 dan total Rp875.000. Selanjutnya jasa penjahit, ada total 300 unit kaos, jadi per kaosnya yakni harga sewa atau jasa penjahit Rp5.000 dengan total Rp1.500.000. Selanjutnya bahan pembantu atau kemasan label kaos sebanyak 300 unit dengan harga modal Rp5.000 dan total Rp1.500.000. Selanjutnya ada gaji manajer atau kepala toko sebanyak Rp2 juta, gaji admin Rp1.500.000, sewa kios Rp300.000, promosi Rp400.000, internet Rp100.000, transportasi Rp100.000, biaya listrik Rp100.000, ATK dan lain-lain Rp100.000 dengan total biaya variabel kebutuhan modal kerja gradasi basic load yaitu sebesar Rp16.475.000. Berdasarkan data tersebut, rencana kebutuhan modal awal usaha investasi dan modal kerja untuk 1,5 bulan pertama sejumlah 300 kaos dari gradasi basic load yaitu sebesar Rp26.825.000. Berikut yaitu proyeksi penjualan kaos. Yang pertama, kaos cotton cambed 30S sejumlah 120 kaos dengan harga Rp60.000. Dalam 1 bulan mendapat Rp7.200.000 dan 1 tahun Rp86.400.000. Kaos cotton cambed 24S sebanyak 50 unit seharga Rp65.000. Dalam 1 bulan Rp3.250.000 dan setahun Rp39 juta. Selanjutnya kaos cotton cambed 30S yang lengan panjang dengan banyak 50 unit seharga Rp75.000, 1 bulannya Rp3.750.000 dan total dalam 1 tahun Rp45 juta. Selanjutnya kaos cotton bambu sebanyak 30 unit seharga Rp70.000 dengan total dalam 1 bulan Rp2.100.000 dan total dalam 1 tahun Rp25.200.000. Jadi total penjualan dari 4 jenis kaos yaitu Rp16.300.000 dalam 1 bulannya dan dalam 1 tahun mencapai Rp195.600.000. Selanjutnya biaya penjualan atau biaya produksi
kaos cotton combat 30S sebanyak 120 unit seharga Rp25.000. Dalam 1 bulannya mendapat 3 juta dan 1 tahunnya 3.600.000. Selanjutnya kaos cotton combat 24S sebanyak 50 unit, 50 biji, seharga Rp30.000 dan dalam 1 bulan mendapat Rp1.500.000 dan dalam 1 tahunnya 18 juta. Selanjutnya kaos cotton combat 30S yang lengan panjang sebanyak 50 unit seharga Rp40.000 dengan total dalam 1 bulan mendapat 2 juta dan 1 tahunnya 24 juta. Selanjutnya kaos cotton bambu sebanyak 30 unit seharga Rp35.000 dalam 1 bulannya mendapat Rp1.050.000 dan dalam 1 tahunnya mendapat Rp12.600.000. Yang terakhir biaya penjahit dan label kemasan sebanyak 250 unit seharga Rp10.000 dengan biaya 1 bulan Rp2.500.000 dan dalam 1 tahun Rp30 juta. Dengan total cost of sale atau biaya penjualan sebanyak Rp10.050.000 dan dalam 1 tahunnya Rp120.600.000. Jadi gross profit atau laba kotor dari biaya penjualan dikurangi biaya produksi, yaitu dalam 1 bulannya mencapai Rp6.250.000 dan dalam 1 tahunnya 75 juta, 6.250.000 dan dalam 1 tahunnya 75 juta rupiah. Selanjutnya biaya operasi atau biaya tetap. Pertama gaji manajer atau kepala toko dalam 1 bulan 2 juta, dalam 12 bulan atau 1 tahunnya 24 juta. Selanjutnya gaji admin sebanyak 1.500.000 dalam 1 bulannya, 1 tahunnya 18 juta. Selanjutnya sewa kios dalam 1 bulannya 300.000, dalam 1 tahunnya 3.600.000. Selanjutnya promosi 400.000 per bulan dan 4.800.000 per tahunnya. Biaya internet 100.000 per bulan dan 1.200.000 per tahun. Transportasi 100.000 per bulan dan 1.200.000 per tahun. Biaya listrik Rp100.000 per bulannya dan 1.200.000 per tahunnya. Selanjutnya depresiasi 87.500 dalam per bulannya dan mencapai 1.050.000 per tahunnya. ATK dan lain-lain 100.000 per bulan dan 1.200.000 per tahun. Dengan total biaya tetap mencapai 4.687.500, di mana dalam 1 bulannya dan dalam 1 tahunnya 56.250.000 rupiah. Net profit atau laba bersih dari total penjualan dikurangi biaya produksi dan juga biaya tetap mencapai 1.562.500 per bulannya dan per tahunnya mencapai 18.750.000 rupiah. Selanjutnya itu break even point atau BEP yang merupakan titik di mana pendapatan dari usaha dari perusahaan sama dengan modal yang dikeluarkan. Dalam posisi BEP Anda tidak mengalami kerugian maupun keuntungan atau yang sering disebut balik modal. Rumus BEP unit atau biaya tetap BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi BEP rupiah, BEP unit dikali harga rata-rata jual 1 kaosnya. Jadi 55.050.000 dibagi 6.500 dikurangi 35.000 dengan total 1.694. Dan 1.694 dikali 67.500 yaitu
Totalnya 114.334.615 rupiah. Dalam analisis ini, di mana nilai break-even point atau yang sering disebut titik modal kembali, yaitu saat dapat menjual kaos sejumlah 1.694 unit kaos dengan nilai total pendapatan di angka 114.334.165 rupiah. Analisis ini untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh pelaku usaha agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan atau impas tidak rugi dalam belum untung. Jadi untuk bisa mendapatkan balik modal harus terjual sebanyak 1.694 kaos dengan total 114.334.615 rupiah. Jika dalam 1 tahun tiap bulannya harus bisa mencapai penjualan sebanyak 141 kaos. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang bisnis plan usaha kaos polos. Gradasi basic load. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.